家的诚意。这就是王长生。你更锋锐吧。 Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 253 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan di episode kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Merasa muak dengan provokasi semut kecil yang mengatakan bahwa kelima keluarga Wang datang untuk mencari kematian, bahkan tidak bisa menyentuh si Hao, Wang Da tanpa terduga melepaskan serangan tepat ke arah semut kecil. Namun untungnya, penjaga abadi langsung memblokir serangan dan menancapkan tombaknya ke tubuh Wang Da. Dalam kondisi terluka parah, serta mengingat leluhur mereka pernah mengguncang langit, Wang Da terlihat menggunakan tungku pelebur untuk memanggil leluhur klan Wang. Tepat di saat tombak perang Changsheng menunjukkan sebuah reaksi, bahkan mendengarkan perintah Wang Da, Meng Tianzhen dengan cepat melepaskan bendera immortal untuk memblokir kemampuan tersebut. Dia juga menegaskan bendera tersebut pernah membungkus jasad Immortal King dan dipenuhi darah murni para pendahulu, sehingga itulah yang menjadi alasan kenapa tombak Changsheng tidak berkutik melawan bendera Immortal. Meski salah satu anggota klan Wang mengancam Tetua Agung serta menegaskan Rana Xiu Jiu hampir mendekati Wang Changsheng, bahkan Meng Tianzhen sendiri tidak akan selamanya melindungi para jenius Akademi Tiansheng. Namun Tetua Agung jelas tidak memperdulikan ancaman tersebut. Selama dia masih tetap di sini, maka dirinya tidak akan membiarkan klan Wang mengacau dunia. Mendengarkan percakapan tersebut jelas menarik perhatian Cao Yuseng. Dia lantas mengusulkan untuk menghukum kelima anggota klan Wang. Merasa usulan si gendut memanglah fakta. Bahkan sebelumnya klan Wang telah merendahkan keturunan semut tanduk langit. Semut kecil segera memerintahkan para penjaga abadi untuk membalaskan penghinaan tersebut. Sementara itu, di saat Su Mingxuan merasa puas melihat kejadian tersebut, serta menganggap tamparan tersebut benar-benar melukai reputasi klan Wang, bahkan meminta sang putri untuk merekam setiap kejadian. Yao Yue justru dibuat Herman dengan hal tersebut. Pasalnya mereka adalah leluhur klan Wang. Jika ada yang melihatnya, kemungkinan beberapa leluhur klan Wang tidak akan menerima hal tersebut, sehingga keluarga Jin pastilah turun tangan membantu kelima leluhur klan Wang. Mendengarkan ucapan putrinya, Su Mingxuan lantas memerintahkan awak kapal putar balik menuju ke kediaman Tiansheng. Di sisi lain, melihat kelima putra Wang Changsheng memiliki sifat keras kepala, bahkan terus melakukan pemberontakan, Meng Tianzhen lantas memberikan hukuman membuang mereka di perbatasan dan membunuh para jenius domain asing. Meski Wang Da merasa berat dengan keputusan barusan, serta hal ini juga harus disepakati oleh beberapa klan besar, hanya saja Meng Tianzhen langsung mengungkapkan sebuah kebenaran, di mana semua klan berjuang mati-matian untuk menjaga wilayah perbatasan, tapi keluarga Wang selalu berdiam diri tanpa melakukan gerakan sedikit pun, sehingga Tetua Agung beranggapan kalau sifat mereka takut dengan kematian, dan tiba-tiba menyaksikan terowongan lintas alam di halaman Akademi Tiansheng jelas menarik perhatian beberapa murid.
Pasalnya kereta tersebut merupakan milik nyonya tua keluarga Jin. Bahkan mereka tidak mengerti ada hubungan apa antara keluarga Wang dengan keluarga Jin. Sampai-sampai bikin nyonya tua datang seorang diri. Di tengah-tengah pertanyaan tersebut, nyonya tua keluarga Jin alias leluhur kuno keluarga Jin lantas meminta Meng Tianzhen untuk melepaskan kelima putra klan Wang. Namun sayangnya, tetua agung menolak permintaan barusan dengan alasan kelima putra Changsheng telah menyinggung jenius Akademi Tiansheng. Penolakan barusan semakin memperkuat dugaan leluhur kuno. Dia telah mendengar kabar jika Meng Tianzhen telah mendapatkan seorang murid luar biasa hebat. Bahkan kekuatannya sangat mirip dengan Meng Tianzhen ketika masih muda. Sehingga inilah yang menjadi alasan kenapa tetua agung memberikan perlindungan ketat terhadap Si Hao. Tepat di saat kedua belah pihak sedang melakukan perbacotan yang tidak menemukan jalan keluar, Kaisar dinasti Changsheng alias Su Mingxuan akhirnya tiba di lokasi tersebut. Dia sangatlah mendukung keputusan Meng Tianzhen. Bahkan secara bersama dengan hal ini, kepala keluarga Wang alias Wang Changsheng memberikan dukungan kepada Meng Tianzhen untuk menghukum kelima putra durhaka. Dia juga bersedia mengirim 100.000 tentara pilihan ke medan perang perbatasan. 王家的诚意。 Sementara itu, ketika leluhur kuno merasa terpukau dengan bantuan keluarga Wang, bahkan Meng Tianzhen sendiri menganggap bantuan tersebut melebihi ekspektasinya, Wang Changsheng lantas meminta kelima putranya untuk menjalankan perintah menuju ke perbatasan, di mana hal ini untuk menebus semua dosa dan kesalahan mereka. Bahkan mempercayakan 100.000 pasukan di bawah kepemimpinan 5 putranya dan berpesan untuk melindungi semua pasukan dari pertumpahan darah. Mendengarkan hal tersebut, leluhur kuno klan Jin segera memulihkan kondisi kelima putra Changsheng dan berharap jika mereka bisa membunuh para musuh di perbatasan serta mengangkat kembali kekuatan abadi keluarga Wang di masa lalu. Sementara Meng Tianzhen justru meminta saudara Wang untuk datang menemuinya secara pribadi. 这就是王长生。你更锋锐吧。 Singkatnya, setelah kelima putra Changsheng mengucapkan maaf atas kejadian sebelumnya, tetua agung tanpa basa-basi telah menghampiri Changsheng. Tujuannya jelas untuk memberikan informasi bahwa di tubuh muridnya alias Wang terdapat kitab suci luar biasa Edon dan memasang 9 formasi larangan di jiwa primordialnya sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa mengetahui informasi tersebut. Terlebih lagi, jika keluarga Wang memiliki jasa penting untuk 9 langit dan bumi, Meng Tianzhen berjanji akan mempersembahkan kitab tersebut untuk dipelajari bersama. Dengan adanya janji tersebut, Wang Changsheng lantas membawa kelima putranya menuju ke wilayah perbatasan domain asing. Bersamaan dengan kepergian pasukan klan Wang, Meng Tianzhen terlihat meminta Si Hao untuk mempersiapkan diri. Pasalnya, ketiga akademi akan segera mengadakan seleksi murid gelombang pertama. Dikatakan, sebagai kelompok generasi muda berbakat, serta memiliki kualifikasi di generasi saat ini, mereka haruslah melalui pencucian darah untuk meningkatkan kekuatan secara signifikan. Bahkan para pendahulu seusia mereka bertarung mati-matian di medan perang kuno, serta berhasil menjadi pejuang abadi, di mana wilayah perbatasan bukan sekedar medan perang, melainkan sebuah tempat besar untuk berkembang. Menyadari waktu yang mereka butuhkan tidaklah banyak, serta para tetua tidak mengetahui kapan gerbang langit bumi dibuka. Namun jika pasukan besi domain asing kembali menyerang, kemungkinan bencana besar akan segera terjadi. 战斗过的地方，我要在那里成。 Dalam periode waktu ini, para tetua akhirnya berhasil menyatukan ketiga akademi, bahkan dengan senang hati memberikan bimbingan kepada seluruh murid. Singkatnya, melihat para murid telah berkumpul di halaman dojo garis keturunan leluhur Asian Immortal, seorang tetua dari keluarga Wei menjelaskan, walaupun tempat ini sudah rusak, hanya saja kabut abadi masihlah cukup sebagai tempat berkultivasi. Tidak berselang lama, Tiny Yuto bersama King Yi terlihat menghampiri Si Hao, di mana Tiny Yuto sangat penasaran bagaimana Si Hao mengobrak-abrik keluarga Wang. Bukannya menjawab pertanyaan barusan, Si Hao justru mengalihkan pembicaraan
dia berniat untuk mentraktir semua rekannya makan lezat saat berada di wilayah asing. Tepat di saat semut kecil berhalusinasi menikmati beberapa makanan lezat, Tetua Wei lantas melanjutkan, walaupun pencapaian Huang di perbatasan langit cukup mengesankan, tapi lawan yang dihadapi masih kalah jauh dari pedalaman wilayah asing. Pasalnya wilayah asing memiliki klan kekaisaran kuno, bahkan dikatakan selain bakat leluhur mereka kebal terhadap segala hukum, namanya sangat tabu di Asian Immortal, serta kekuatan serangan mampu mengguncang langit dan bumi. Merasa tertarik dengan fakta barusan, seorang murid lantas mengajukan pertanyaan, bagaimana mereka bisa menghadapi kesenjangan kultivasi di antara kedua pihak. Meski Tetua Wei sudah mengetahui hal tersebut, bahkan membuat beberapa orang memiliki sifat pesimis dengan kesenjangan kultivasi, namun jangan lupa, 9 langit dan 10 bumi menyimpan banyak sekali peninggalan di zaman kuno, salah satunya perbatasan luar kota kekaisaran. Meski waktu telah berlalu, namun kota tersebut masih berdiri kokoh di perbatasan tanah iblis dan menghalangi pasukan besi domain asing. Bahkan menurut kabar, sekelompok leluhur paling jenius yang menjaga area tersebut dikenal sebagai 7 Raja Perbatasan. Meski dikatakan area tersebut memiliki banyak tanah rahasia kuno serta kesempatan tertinggi untuk mencari harta kuno, tapi resiko yang dihadapi bergantung kepada keputusan masing-masing. Oleh sebab itu, para tetua berniat mengajarkan kitab suci selama 1 tahun untuk menjawab semua keraguan para murid. Di sisi lain, tepatnya di camp militer domain asing, setelah Wu Ren mendapatkan informasi tentang keberadaan harta yang mereka cari, dia segera memerintahkan para anggota memenuhi janji mereka terhadap dekret leluhur kuno. 即刻出发！ Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 253-nya ya guys ya. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan sorry banget suaranya agak bindeng ya guys ya, lagi kurang enak badan. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Brengsi Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. It's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.